Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa iqtada bi atharihi ila yaumil din, amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah mendekati penghujung pekan pertama bulan Ramadan. Sebentar lagi pekan pertama dari bulan ini akan berlalu. Semua hari-hari ibadat lembaran kertas di mana kita mencatat semua apa yang telah kita lakukan di lembaran tersebut. Ada rangkaian-rangkaian doa yang mungkin banyak tak terhingga. Kita memohon dan memelas pada setiap rangkaian doa itu kebutuhan kita kepada Allah, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan kita di alam setelahnya, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Memang masyarakat muslimin, bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa, bukan hanya sekedar bulan Qiyamul Lail dengan tarawih yang rakaatnya bertambah menjadi paling minimal 11 standar, bisa lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar bulan tilawatul Quran, di mana target minimal setiap muslim di dalam membaca Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan adalah mengkhatamkan Al-Quran sekali. Itu target paling standar, tidak ada lagi di bawahnya. Jadi setiap muslim harus menargetkan di dalam bulan Ramadan ini dia akan membaca seluruh rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam 114 surah tuntas. Ya, darinya dalam rangkaian ayat Ramadan itu kan dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 dan 187. Itu rangkaian ayat-ayat Ramadan di dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita memperhatikan urutannya, puasa, kemudian tilawatul Quran, kemudian berdoa. Tergabungan tilawatul Quran itu dalam qiyam. Karena kita membaca Al-Quran itu dalam qiyam lebih banyak daripada yang lain. Dan para salaf itu mereka umumnya menghatamkan Al-Quran berkali-kali itu dalam qiyamul lail mereka. Ada yang setiap 3 hari sudah khatam Al-Quran dalam qiyamul lail, artinya pada setiap malam qiyamul lail dia membaca 10 juz. Besoknya 10 juz, besok malamnya lagi 10 juz, berarti di malam ketiga dia sudah khatam 30 juz. Begitulah seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan yang khusus kalau di 10 terakhir ya, yang mereka mengatakan itu setiap malam, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, amma alladziina yaqra'una al-Qur'ana fi raka'atin wahidatin fala yusawwuna al-qur'an فمن المتقدمين عثمان بن عفان ومن الداري سعيد بن جبير لهم ختمة في ركعة واحدة في رمضان عند الكعبة في 10 أواخر. Ada orang-orang yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Jumlah mereka sangat banyak, tidak bisa dihitung. Generasi pertama di zaman Rasulullah yang melakukan khatam Al-Quran dalam 1 rakaat, Utsman bin Affan, Hamim Ad-Dari,
Sa'id bin Jubair, mereka punya amalan hafalan Al-Quran di dalam bulan Ramadan di depan Ka'bah di malam-malam 10 terakhir. Berarti durasi bacaan Al-Quran mereka luar biasa peningkatannya. Memang bulan Ramadan kan bukan sekedar bulan puasa, tetapi dia juga bulan tilawatul Quran secara khusus. Yang kita terinspirasi dari surah Al-Baqarah surah 5. Wilayahnya besok Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Ila akhir ayat. Allah mengatakan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti sekaligus Al-Quran diturunkan 30 juz semuanya secara utuh sempurna di dalam bulan Ramadan. Dan mungkin ada yang bertanya dan menyanggah, bagaimana ceritanya? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur, tidak sekaligus, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangnya, yang kita kenal dengan asbabun nuzul? Ya, Anda benar. Lantas bagaimana memadukan ayat yang mengabarkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya seluruh Al-Quran? Memadukannya dengan riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan Al-Quran itu turun dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah turun sekaligus. Bentuk yang kedua turun secara berangsur-angsur. Turun yang sekaligus itu terjadi di bulan Ramadan. Dari mana ke mana? Dari Lauhul Mahfuz yang berada di Sidratul Muntaha, puncak semesta ini, diturunkan ke Baitul Izzah, fi samaa'i dunya, diturunkan ke Baitul Izzah, rumah keagungan yang berada di langit pertama. Kalau kita menarik garis lurus dari titik Ka'bah ke atas sampai sejauh 500 tahun perjalanan. Kenapa 500 tahun perjalanan? Karena riwayat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa jarak antara bumi ke langit pertama itu sejauh 500 tahun perjalanan, dan ketebalan langit pertama sejauh 500 tahun perjalanan, dan jarak setiap langit ke langit berikutnya hingga ke langit 7 masing-masing 500 tahun perjalanan, dan ketebalan langit masing-masingnya 500 tahun perjalanan. Melihat dan suruh ke atas bertemu dengan Baitul Izzah. Disitulah diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah masyarakat muslimin di langit pertama itu tempatnya malaikat tawaf. Di bawahnya di bumi ada Ka'bah, tempatnya manusia tawaf. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat yang ketika masuk di Baitul Izzah untuk tawaf, mereka tidak akan pernah keluar lagi selama-lamanya. Mereka cuma tawaf di sini. Berarti Baitul Izzah adalah tempat yang sangat luar biasa. Karena selalu diisi dan tidak pernah keluar di sini. Kalau Ka'bah di situ, coba kalau sekarang Anda mau tawaf jam berapa? Pasti ada orang. Mau tawaf sekali subuh, yang umrah yang sudah berubah ini, nanti saya tawaf jam 4 saja supaya agak tenang. Tiba di jam 4 ternyata masih full, ada kebutuhan. Ada yang mengatakan Ustaz jam 1 saja.
Silakan pergi jam 1. Anda akan bertemu, Anda tahu bukan tentang penuh 24 jam tidak pernah berhenti sepanjang tahun berapa. Bahkan ketika masyarakat banjir dulu banjir, tetap ada yang bawa sambil berlalu. Subhanallah, satu-satunya tempat di dunia yang per detiknya selama 24 jam ada aktivitas di situ hanyalah Ka'bah. Tidak pernah berhenti tiap detik selama 24 jam, 7 hari, 30 hari sebulan, 12 bulan dalam setahun. Per detiknya tetap ada aktivitas ibadah di sana. Nah, masyarakat muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana caranya kita ini menyikapi Al-Quran? Ya, yang di dalam Ramadan itu diturunkan sekaligus 30 juz. Caranya kita harus turunkan Al-Quran 30 juz sepanjang bulan Ramadan. Dari mana ke mana? Bukan dari kata rumah kita ke dalam kamar, tetapi dari lisan kita ke dalam hati. Jaraknya cuma sedikit pendek. Dari lisan melalui bacaan ke dalam hati melalui penghayatan dan tadabbur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfalha. Apakah mereka yang mentadabburi Al-Quran, menghayati makna-makna Al-Quran, atau di dalam hati mereka sudah terkunci, tertutup, tertutup? Maka jangan biarkan hati kita di sepanjang bulan Ramadan ini tertutup, terkunci, karena kita enggan membaca dan mentadabburi Al-Quran. Buka itu hati. Lalu usahakan semua ayat-ayat Al-Quran di sepanjang hari-hari dan malam-malam Ramadan terisi dengan Al-Quran, turun di dalamnya Al-Quran melalui bacaan-bacaan kita yang kita hayati dan kita tadabburi. Di dalam surah Al-Asr ayat 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab." Kitab Al-Quran telah kami turunkan. Kitab yang turun untuk berkata agar manusia, mereka mentadabburinya dan mengambil pelajaran darinya. Nah, masyarakat muslimin, ternyata bulan Ramadan bukan cuma bulan tilawah Al-Quran. Dia juga bulan kesempatan bagi kaum muslimin untuk mengoleksi sebanyak-banyaknya rangkaian doa-doa. Ada doa masyarakat muslim mantap sekali maknanya. Kalau Anda baca ini sepanjang waktu mustajabah di dalam bulan Ramadan, Anda akan mendapatkan kebaikan yang tak terhingga banyaknya, tak terhingga luasnya, tak terhingga kemuliaan dan keagungannya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma la a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang segera maupun yang tertunda di dunia maupun di akhirat nanti, yang aku ingat dan yang aku lupa, yang aku ketahui dan yang aku tidak tahu. Jadi terlalu banyak kebaikan ini dari sisi Allah. Ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Ada yang segera dan ada yang tertunda. Subhanallah, semua kebaikan itu dalam bahasa doa ini kita minta kepada Allah. Kalau kita bukan, subhanallah, kita tidak bisa menduga sebanyak apa kebaikan itu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Lalu dalam ayat itu, Allahumma inni a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'amiltu minhu wa ma la a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari segala keburukan yang segera maupun yang tertunda, yang aku ingat atau yang belum aku ingat, yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Subhanallah,
Banyak kesibukan itu masyarakat muslim yang membahayakan agama kita, membahayakan fisik kita, membahayakan harta milik kita, membahayakan keluarga sahabat-sahabat dekat kita. Yang kalau mereka ditimbang, kita juga masuk kita. Dan kita dalam doa itu berlindung dari segala keburukan. Subhanallah. Lalu kita ngomong lagi dalam bahasa ini, Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang diminta oleh hamba-Mu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tidak ada orang yang berdoa dengan rangkaian doa terbaik memohon kebaikan kepada Allah dan Rasulullah. Itu doa terbaik itu yang keluar dari lisan Rasulullah. Namanya doa maksud, ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu paling bagus untuk kita hafal. Semua doa-doa maksud yang lafaznya dirangkai oleh lisan Rasulullah SAW. Kalau kita doa ini itu doa maksud. Ya. Hafalnya begitu doa maksud. Ini biasa saya sampaikan kalau bimbing jemaah umroh atau sebelum berangkat. Ya. Kita panasi bapak-bapak di sana itu tempat yang sangat makbul berdoa. Maka berdoalah, upayakannya pakai rangkaian kata yang dirangkai oleh Rasulullah terlebih dahulu. Ya. Lalu kemudian kita, anda kan pernah dengar ya, beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sudah saya, ini viral-viralnya di seluruh dunia. Nama lelaki itu ternyata Mustafa yang dari Afrika itu, yang ujung doanya itu kan tulus kan. Dan dia berdoa itu yang pacaran kata Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Tapi yang bisa itu kan? Itu rangkaian pertamanya itu masyarakat muslim ada dalam hadis. Dan dia Allah terus mengatakan, siapa yang berdoa dengan rangkaian kalimat ini, apa yang dia minta tidak akan ditolak oleh Allah. Apalagi mustajab, apalagi mustajab di bulan Ramadan di depan Ka'bah pula. Ya. Itu sejajar pula dia dengan mustajab, sejajar dengan mustajab. Lalu ada seorang syekh yang mengatakan dia ahli. Aku terus jadi saja. Itu betul dia kan? Tapi saudaraku, di tempat seperti ini, masa kau yang tidak minta Allah? Duit dia bahasanya kan? Duit, ya Allah duit terus dia. Urus, duit ya Allah duit. Ditegurlah dia sama syekh sebelah. Masa kau yang doa? Cuma tadi di sini, dia bilang singkat kalimat. Ya syekh. Urus awalan wa ba'dain dalam bahasa kami ada syarat. Wa ba'dain jannah, uang dulu di sini kita butuh yang baru setelah itu surga. Anda tahu di tahun berikutnya itu yang bergerak karena dia charter pesawat, dia angkut semua keluarga dan tetangga-tetangganya atas biayanya semua. Saya apa itu? Bisa charter pesawat, dia angkut keluarganya, dia angkut pula tetangga-tetangganya pergi semua. Dan di motor yang dikoleksi rumahnya itu yang dia tinggal sekarang itu mewah-mewahnya, tinggal hatinya semua mewah. Subhanallah, betapa cepatnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan masyarakat muslimin adalah bulan di mana Allah membuka semua pintu langit. Semua pintu surga, tak satu pun dari pintu langit dan tak satu pun dari pintu surga yang tertutup. Di sepanjang bulan Ramadan. Kenapa dibuka itu? Ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Allah mengatakan kepada Allah nanti angkat semua kalimat-kalimat yang baik.
Dan amal-amal soleh yang mempercepat kalimat-kalimat baik itu kita mengalihkan ke sisi Allah. Ada itu bulan di mana amal baik tadi banyak daripada bulan yang lain selain bulan Ramadan, kita puasa sepanjang hari. Ini kebaikan yang luar biasa, mempercepat terangkatnya doa. Itu puasa itu adalah amal baik yang paling cepat mengangkat doa. Rasulullah mengatakan ini da'watun mustajabatun inda fitri. Bagi orang yang berpuasa ada doa mustajab ketika dia sedang menanti berbuka. Maka kalau menanti berbuka masyarakat muslimin, jangan ngobrol. Kalau kita ngobrol masyarakat muslimin, terlalu tega kita menanti waktu itu hanya mengisi waktu itu hanya dengan obrolan kalau tidak ada. Padahal di situ adalah kesempatan untuk mengangkat doa. Waktu paling mustajab itu kami dulu di tahun 2015, kan? Saya masih terlatih waktu itu ditelepon sama Pak Solim, tidak dengan Pak Solim yang di bawah satu. Saya dimungkin, ya. Saya masih terlatih sekali Ramadan menjelang 10 terakhir. Nggak bisa begitu itu pembunuhan. Itu pembunuhan. Dia bilang ada ini pembunuhan anugerah gratis. Ada salah satu usaha di Bogor satu yang mengeluarkan di Ustaz, ya, laptop di usahanya Ustaz di Ustaz. Ustaz Irwan Abdul Jalil, Ustaz Taufan Jafri, Ustaz Sayyidina Syaibani Mudiono, yang kemudian saya juga hubungi dan Ustaz yang lain. Tadi saya bilang insya Allah pulang ke Makassar. Oh baik Ustaz, kalau begitu kita di Makassar segera urus paspor. Ini untuk apa? Dia bilang kita berangkat umrah di antara bulan bersama-sama. Alhamdulillah. Dan pernah mengurus. Nanti saya kecelakaan di subuh hari Ramadan pergi ceramah subuh di Abla, Masjid Qaul Jihad. Tabrakan itu. Subhanallah, yang ditabrak anaknya bisa Zainuddin. Saya masih ingat itu dia diangkat dari got kakinya begitu. Pada tubuh. Ya, sekarang sudah sembuh, alhamdulillah sudah sembuh lagi. Ya, karena itu 2015 yang lalu. Sementara saya mungkin Allah pada letakkan di beberapa bulan di dada. Karena kalau tarik nafas sakitnya minta. Nanti semua itu saya sembunyikan. Dan saya bilang-bilang kepada siapa? Karena kapan saya bilang-bilang masih disuruh ke rumah sakit, kalau rumah sakit begini, ya tidak bisa orang tahu itu. Pada ini adalah orang pertama. Anugerah ya. Ya, Ramadan lagi. Kenapa saya sembunyikan? Saya yakin bahwasanya Zam-Zam kan Rasulullah Zam-Zam dimasuk di bawah. Jadi saya bertahan itu dengan rasa itu berangkat. Ya, sekarang itu waktu berarti kenapa sih? Semua ganti. Kalau biasa-biasa ini kerja capek itu. Padahal itu luar biasa. Begitu selesai bawah, ya kan? Dan itu kita ditulis di situ ada juga. Ya, masih mau belakang Makam Ibrahim di depan Ka'bah dan di dulu saya rugi itu 3 gelas Zam-Zam. Ya Allah silakan sedikit saya. Baru saya minum, baru saya siram kepala sampai ke darah. Ya, yang tadi itu subhanallah. Begitu saya minum, saya besarkan langsung saya diangkat itu penyakit tidak ada sampai sekarang. Entah ada tidak jelas hilang penyakit. Nah di situ setelah itu kita etika. Nah yang saya ceritakan masyarakat muslim ketika etika. Saya mungkin akan kenal dengan pasar. Anak pada kelas ini yang selalu jual pasar di depan misi, ya. Antan itu yang terus menyalah. Dia dapat tumpahan dari semestinya Ustaz yang tunggal kan. Satunya ini tidak bisa berangkat. Satunya siapa yang telepon ini? Ya dia harus pasang itu. Ya, jadi kami nak menjaga ini Ustaz. Berangkat juga, Masya Allah. Nah, lantas jadi saya tidak punya urus paspor, suntik ini dan itu, ya tidak punya. Nah, itu yang berikan kami jatah umrah. Beliau lah yang membayar semua biaya TPP ini memberangkatkan
Dia dekat dengan saya ketika saya bilang, kamu jadi kurang berani. Orang tua, setiap pada asar dia sudah berdiri. Bayangkan ini, setiap pada asar, ya, sudah zikir dia berdiri. Itu ukurannya kalau kepala orang Arab itu, dia masih maju. Hingga 3 detik di depan yang terlihat. Jadi kalau dari samping kita tak bisa lihat wajahnya sekali. Nanti dari lurus dari depannya itu pun sedikit terbuka. Baru kita tahu orang tua. Pada asar dia sudah angkat tangan berdiri dan dia tidak turun dari doa-doanya itu kecuali setelah ada maghrib. Kira-kira bagaimana pandangan ini? Inilah orang yang sungguh-sungguh mengoleksi sebanyak-banyaknya doa di waktu momen mustajabah di tempat terbaik dalam kondisi ketika pulang. Jadi kita sama mas kita kalau orang tua, ayo kita coba. Ya, subhanallah masyaallah muslimin tidak sampai 1 jam. Pegang ini tangan ini, mulai mati di rencangan tidak sampai 1 jam. Akhirnya kita duduk lagi dalam orang tua. Dan beliau lakukan itu 10 hari masyaallah muslimin. Terakhir Ramadan terus menerus. Inilah bentuk dan cara orang memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sebagai penutup ya. Ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Sudah mengatakan banyak orang menduga bahwa ini dongeng, padahal ini kisah nyata. Disebutkan dalam kitab Zain Mabafati Hanabila oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kisahnya seorang pemuda yang menuntut ilmu yang di kemudian hari menjadi ulama besar mazhab Hanabila yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Baqi bin Muhammad Al-Bazzar Al-Mansari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ketika aku menuntut ilmu di kota Makkah, tidak lama kemudian habis semua perbekalan saya. Hingga saya menjadi fakir, tidak ada yang saya kenal, terutama tidak ada keluarga, tidak ada teman. Saya kesulitan untuk makan. Suatu hari dalam kondisi sangat lapar, saya keluar dari rumah menuju majelis ilmu salah seorang masyayikh. Di tengah jalan aku mendapati tas yang terbuat dari sutra, diikat dengan kain sutra. Maka aku ambil tas itu. Karena ada berat, saya bilang, tidak mungkin ini dibawa ke majelis ilmu. Ya, maka saya pulang terlebih dahulu dalam kondisi sangat lapar ke rumah. Tapi saya penasaran ketika di rumah, apa ini kalau berat? Maka saya buka. Saya terperanjat kaget karena saya mendapati kain yang dihiasi oleh mutiara terbaik. Aku belum pernah melihat seindah mutiara seperti yang ada di dalam tas tersebut. Banyak harga yang berat. Yang mengatakan satu saja mutiara saya jualnya sudah kaya raya. Tapi aku simpan. Ini bukan milikku. Bertarunglah ya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, mau memanfaatkan demi mengentaskan dirinya dari kelaparan minimal kelaparan di hari tersebut, atau mengembalikan barang ini kepada pemiliknya. Sesuatu yang sangat berharga. Ini bertarung. Sampai kemudian dia berusaha mengalahkan perasaannya. Dia simpan, dia ikat kembali, dia simpan di rumahnya. Baru dia pergi ke majelis itu. Tidak layak bagi penuntut ilmu mengotori tubuhnya dengan barang yang syubhat. Berapa saja dalam kondisi apa? Sesampainya di depan Ka'bah, dia dengar atau jauh dari kata boleh di depan Ka'bah, di jauh dari Ka'bah, Ka'bah sudah terlihat. Dia mendengarkan orang tua mengumumkan Ju'ala itu hadiah saya. Ada bab fikih namanya Ju'ala. Dia bukan barang siapa yang menemukan tas saya, maka uang yang ada di kantongan ini sebanyak 500 dirham. Dinar 500 dirham. 500 dirham itu kalau dikonversi senilai sekarang 6,19 miliar. Wow, uang yang banyak masyarakat ini. Yang 500 dinar itu bikin orang kaya raya lebih mudah.
di masa ini. Awas. Maka tertarik dia. Jangan-jangan yang dia maksudkan orang ini adalah yang tadi itu kemarin itu kan. Itu tadi itu kan. Maka dia mendekat ke orang itu. Kasih di mana? Dia bilang, tas yang terbuat dari susah. Benar. Sebenarnya dia ingin sekali mendapatkan yang 500 dirham yang tidak yang senilai 6,sekian miliar itu. Ingin sekali dia. Tapi dalam perjalanannya dia tidak ingat belajar tentang jualan. Ya, saya berhadiah. Dan saya berhadiah jualan itu tidak pernah diperoleh seseorang manakala dia telah mendapatkan barang yang dimaksudkan yang disayembarakan sebelum pengumuman. Dia berhak mendapatkannya kalau dia dapatkan barang itu setelah pengumuman. Sebelum pengumuman dia tidak berhak mendapatkan. Bertaruh lagi dalam perjalanan yang pulang dapat. Saya bagaimana ini? Ya, pengen sekali uang itu. Tapi masalahnya saya dapatkan ini sebelum pengumuman. Kan kalau sebelum pengumuman apa? Wajib bagi dia segera mengembalikan. Hukum wajib mengembalikan kena dia. Ya. Tapi kalau setelah pengumuman tidak ada kewajiban, yang ada jualan, Anda pernah mendapatkan upah imbalan. Ya. Tapi itu tidak ada. Bertarung lagi sampai di rumahnya. Dan di rumahnya dia kalahkan. Dia kalahkan perasaannya dengan dirinya. Lantas dia mengatakan kepada orang tua itu, jualan itu berhak seseorang mendapatkannya manakala dia menemukan barang itu setelah pengumuman sayembara. Sementara barang ini barang Anda yang saya temukan sebelumnya, saya tidak berhak. Maka orang tua itu memaksa dia, tidak mengapa saya rela, saya ikhlas. Tidak, ilmu yang saya pelajari itu bertentangan dengan orang tua itu paksa terus paksa sampai sore dipaksa sampai dia tidak pergi tadi gara-gara orang tua itu. Dan saat dia mau menolak, akhirnya orang tua itu pergi. Ya, dia sangat terpukul. Ya, bagaimana ya kalau orang mau memberikan ditolak, ya kan? Kecewa kan? Kecewa orang itu. Dia pergi ke depan Ka'bah sampai dia lakukan. Al-Imam Abu Bakar ini bercerita setelah sekian lama saya menuntut ilmu, tiba-tiba saya ingin keluar dari Ramadan, menjauh dari Ramadan. Maka saya naikkan di kapal bersama dengan orang-orang. Entah saya mau pergi ke mana. Tapi di tengah laut, kapal kami mendapat musibah. Angin kencang, ombak besar, pecah kapal kami. Semua orang di atas kapal itu tenggelam. Barang-barang tenggelam. Dan salah satunya yang selamat karena bernapung-napung dengan patahan, sebagian patahan kapal itu adalah saya. Beberapa hari saya terombang-ambing di lautan hingga tiba di sebuah pulau. Ketika saya di pantai, orang-orang menyelamatkan saya, ya, memberi makan dan seterusnya. Lalu saya dibawa ke masjid di pulau tersebut. Ternyata pulau itu orang-orang kaya banyak di sini. Orang-orang sejahtera di pulau tersebut. Akhirnya saya dihindarkan di masjid. Di situ saya membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan baca Al-Quran, saya mereka berdatangan. Anda mau baca Al-Quran? Anda bisa mengajarkan kepada kami dan anak kami baca Al-Quran? Iya, dia sanggup. Maka semenjak itu saya menjadi pengajar Al-Quran di masjid tersebut. Mereka memberikan hadiah bagi untuk saya banyak. Saya tahu banyak harta saya gara-gara mengajar anak-anak mereka baca Al-Quran. Lalu suatu hari kata beliau, saya menemukan kertas, di situ ada tulisannya. Saya baca-baca. Mereka ketika melihatnya terbaca, Anda bisa pada tulis. Saya bilang, ya, kalau begitu ajarkan kepada kami dan anak-anak kami ini pada tulis. Maka saya pun menjadi guru baca tulis. Saya diberikan lagi tambahan upah. Dan setiap mereka semakin banyak keutamaan saya. Setelah sekian lama saya mengajar di masjid tersebut, mereka datang. Tokoh-tokoh pulau itu datang. Kami ini sudah berembuk hendak menikahkan Anda dengan salah satu putri di kampung ini.
ada seorang putri yang dipiatu dan dia termasuk orang yang kaya raya di pulau ini. Kami ingin menikahkan dengannya. Awalnya saya menolak, tapi semua mereka memaksa saya berhari-hari hingga saya langsung menerima tawaran menikah tersebut. Artinya dia akan menjadi penduduk pulau itu. Menikahlah. Di hari akad, setelah akad dia disuruh untuk melihat istrinya untuk pertama kali. Dan sebenarnya kan melihat, lalu kemudian memegang bulu-bulunya sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairan ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Yang seperti itu sunnah. Ya Allah, aku mohon kepada kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Kau ciptakan dia di atasnya. Aku berlindung kepada dan keburukan wanita ini dan keburukan yang Kau ciptakan dia di atasnya. Tapi itu dia tidak lakukan. Dia di pintu berperanjat terpukau, hanya menangkap ke satu titik. Di leher wanita ini ada kalung yang sangat dikenali beberapa belas tahun silam. Dia hanya menatap kalung itu, matanya tidak beranjak. Dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa bergerak terpaku di tempatnya. Hingga badannya setelah sekian lama dia terpaku dengan menatap kalung itu dia keluar. Setelah dia keluar, orang-orang datang. Jika ini membuat wanita itu kecewa, sakit hati, sedih, dia menangis terus segala. Karena kau hanya melihat dan menatap kalungnya saja. Engkau tidak menatap wanitanya, kalungnya saja. Itu membuat dia kecewa, sakit hati. Kenapa dia lakukan itu? Dia bilang, ya Allah, tidak harus melakukan itu kecuali karena saya kaget luar biasa. Saya tidak menduga bayangan saya itu, hayalan saya itu kembali ke 15 tahun yang lalu. Memang apa yang terjadi di 15 tahun yang lalu? Dan ketahui. Jadi kalau kisahnya belakang-belakang lantas ketika dia selesai menceritakan kisahnya itu, orang-orang di masjid bertakbir dan bertahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan terus ulangi takbir dan tahmid sekeras-kerasnya hingga terdengar dari ribuan. Orang-orang berdatangan, ada apa yang terjadi di masjid? Orang bertakbir dan bertahmid. Ketika diceritakan orang-orang yang berdatangan itu, ikutan juga mereka bertakbir dan bertahmid. Bahkan ada yang sampai lari-lari keluar, lorong-lorong jalan. Semua orang berdatangan di pulau itu, masyarakat muslim, tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di masjid yang membuat semua orang bertahmid dan bertakbir. Lalu kemudian masyarakat muslim, kemudian itu bertanya, kenapa kalian semua ini? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian ketika menggunakan cerita yang bertakbir dan bertahmid seolah-olah Anda bergembira dengan kegembiraan yang melebihi seorang bergembira di akhirat? Dia harus ketahui bahwa pemilik kalung itu adalah orang tua yang kami sangat hormati dan sejarah dalam orang paling kaya di antara. Dan kalau antum boleh cari itu, kalung kira termahal di dunia ada 3. Yang punyanya ratu apa itu? Itu 570 miliar. Kemudian Elizabeth Taylor itu punya kalung mutiara senilai 187 miliar. Kemudian Raja India itu punya kalung mutiara sebanyak 110 miliar. 3 kalung mutiara termahal dunia. Mungkin salah satu itu di bawah dalamnya. Akhirnya masyarakat muslim orang-orang ceritakan itu bapak dulu pernah naik haji. Sepulang dari haji, akhirnya dia cerita peristiwa ditemukannya hilangnya tasnya dan kalung itu, dan bertemunya dia seorang pemuda. Dia menyatakan dia sangat kagum dengan pemuda itu. Dia mengatakan, aku tidak pernah menemukan seorang pemuda yang lebih jujur, lebih baik, mendalami ilmu dan mengaplikasikannya lebih daripada pemuda yang aku menemui di perkampungan yang menemukan tas dan kalung ada di dalam ini. Dia selalu cerita. Dan saya berharap kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan aku dengan pemuda ini. Seandainya aku tahu di mana alamat aku akan datang, untuk aku nikahkan dia dengan satu-satunya putri. Dia punya satu putri. Dan kamu tahu,
Setiap kali dia ke masjid ini, dia selalu berdoa, ya Allah datangkan untuk saya pemuda ini, untuk saya dicatat nanti bapak ibu apa? Kaget aku, ternyata dia keluar dari kota Mekah, naik perahu, terkena musibah, tenggelam, terapung-apung lama di lautan, terdampar di pulau itu hanya untuk menjawab doa di orang tua ini. Bayangkan itu kekuatan doa masyarakat muslim. Hanya untuk menjawab doa orang tua itu. Maka masyarakat muslimin benar kata Rasulullah SAW bahwasanya dari untuk ada dan doa tidak ada yang bisa berubah takdir seseorang melebihi kekuatan doa. Satu-satunya amalan yang diizinkan oleh Allah untuk merubah keadaan takdir seseorang adalah doa. Maka di bulan Ramadan ini masyarakat muslimin sungguh-sungguh kita berdoa. Perbanyak doa, yakin kita mendoakan, insya Allah semua doa di bulan Ramadan ini yakinlah akan dikabulkan oleh Allah dan akan diperlihatkan kepada kita suatu saat nanti. Demikian masyarakat muslimin, semoga kita ini menginspirasi dan memotivasi kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dan diberikan kepada di dalam bulan Ramadan memperbanyak doa dan membaca Al-Quran. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.